bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Yang sama-sama ulun hormati dan ulun cintai para hadaib, wabil khusus Abuya Habib Umar Al-Kaf dan juga akhina fillah Al-Habib Zaid Idrus wal Habib Hashim Al-Idrus, dan juga para tetuha-tetuha masyarakat, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para orang tua kita, para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dengan perkumpulan kita Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan dengan perkumpulan kita Allah membersihkan hati kita, Allah memberikan cahaya dalam hati kita, dan mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah mengabulkan hajat-hajat kita, mudahkan urusan kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul bersama Rasulullah fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kampung kita, negeri kita diamankan oleh Allah, ditenteramkan oleh Allah, dijauhkan bencana, musibah, dan sesuatu yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan negara kita senantiasa diberikan keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini dikumpulkan oleh Allah tidak lain hanyalah untuk membaca maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus mengingat momen yang luar biasa, peringatan yang luar biasa, yang mana peringatan ini tidak pernah dilakukan sebelum dan sesudahnya oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam ketika hendak menembus Sidratul Muntaha, malaikat Jibril terhenti di sana. Tetapi Nabi kita terus berusaha sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak di Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala tidak di langit, karena Allah tidak memerlukan tempat. Allah tidak bertempat. Kenapa Allah tidak bertempat? Karena Allah yang menciptakan tempat. Jadi Allah kada memerlukan kepada tempat. Kenapa? Karena Allah menciptakan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan roh dan jasad. Sebagaimana di Al-Quran disebutkan Subhanalladzi asra bi abdihi. Lalu ulama tafsir mengatakan, ketika Allah mengatakan Subhanalladzi, maha suci Allah, asra bi abdihi, Subhanalladzi asra bi abdihi, yang menjalankan hambanya. Kalimat di sini abdihi, hambanya. Kenapanya kata Habibi? Karena Nabi berarti di sini adalah pengakuan dari Allah langsung kepada hambanya. Kita ini hanya mengaku hamba, belum tentu diakui hamba. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengakui kehambaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ayat ini. Subhanalladzi asra bi abdihi. Karena kedudukan hamba ketika diakui oleh tuannya itu adalah sesuatu yang sangat besar. Kita terkadang mengagum-agumkan guru kita, tapi belum tentu guru kita mengakui kita. Kita mengagum-agumkan idola kita, belum tentu idola kita mengakui kita. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak hambanya, dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat, hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kesempurnaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan,
Nabi ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sudah dijamin oleh Allah surganya dan telah diampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Tapi bagaimana apa yang dilakukan Nabi? Santai guring kada. Sebagaimana disebutkan di hadis, ya ayuhan nas tubu ilallah wa rasul. Tubu ilallah wastaghfiru. Wahai manusia, bertaubatlah kalian dan minta ampunlah kalian kepada Allah. Maka sesungguhnya aku, kata Nabi, bertaubat kepada Allah 100 kali sehari. Ini peringkat Nabi. Berarti di sini Nabi masih merasa hamba. Kita terkadang ketika sudah mempunyai sholat yang banyak, mengaji yang banyak, merasa lari deh. Ya Allah, kadang lagi merasa hamba sahaya, kadang lagi merasa soleh sudah, merasa alim sudah. Tapi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap meminta ampun kepada Allah. Dan aku istighfar aja, aku bisa kerja. Ini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketawaduan beliau. Ini harus kita contoh. Ini harus kita tiru. Begitu banyak amal-amal yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak lupa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kaki beliau itu bengkak karena banyaknya sembahyang yang gerakan bengkak. Namun kita bangkak main bule, ipak unggul, tanah kinapot, operahet, ano, ini kan deraan maulang nanti, ini ada, bokos. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bengkaknya karena banyaknya sholat, banyaknya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka momen Isra wal Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurungan di sana, poinnya di sana adalah sembahyang. Orang yang mengatakan merayakan Isra Mi'raj, tetapi dia tidak mengerjakan apa yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke bumi ini, yaitu sembahyang, maka dia telah mendustakan hadiah tersebut. Aku aja Isra Mi'raj kan dia. Rame banget nanti kan, sembahyang asar ada, maghrib ada, isya ada, Allah punjur aja jual, baik jauhnya baik tapi luput. Gimana luputnya? Dia lebih mementingkan apa? Mementingkan menjamu makhluknya daripada melayani Khaliqnya. Dia lebih mementingkan menjamu makhluk daripada melayani Sang Penciptanya. Nah, kuyu masuk ya, pakai makhluk Tuhan juga aja. Tidak salah, bujur, tidak salah. Tapi kau telah melalaikan pelayananmu sebagai hamba. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, jadi untuk menyembah. Maka orang yang mengatakan merayakan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dialah orang yang paling setia dengan sholatnya. Orang yang paling setia dengan sholatnya, dialah orang yang paling merayakan Isra wal Mi'raj. Dan orang yang durhaka, orang yang khianat kepada sholatnya, dialah yang tidak menerima Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu orang kafir Quraisy itu mendustakan Nabi, mana mungkin Muhammad ke Baitul Maqdis? Mana mungkin Muhammad ke langit ketujuh? Tidak mungkin. Sekarang umatnya bujur tidak mengatakan secara lisan, tetapi mengerjakan secara jasad. Gerakan tubuh terlihat. Apa terlihatnya? Yaitu kata sembahyang.
sembahyang kata sama aja mendustakan. Rasulullah jauh-jauh membawa dari Sidratul Muntaha ke bumi membawa sembahyang, oleh-oleh itu oleh-oleh lah, oleh-oleh haul. Ini oleh bang, ini oleh-oleh haul. Kadang kita terima bagaimana sakit hatinya orang membawa oleh-oleh tersebut. Nah, rambutan jadi kayaknya rambutan mulai ujung dunia mulai sekumpul. Ada tuh dia aku deh. Bagaimana tersinggungnya hati seorang berrambutan ini? Bagaimana yang jauh-jauh dari Sidratul Muntaha membawa sholat ke bumi, sampai ke bumi umatnya yang mengatakan Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Al-Quran kitabku, ya meninggalkannya. Rukun Islam yang kedua sembahyang, tetapi pacul sembahyang. Makanya dari Nabi as-sholah, sembahyang itu seperti kepala kal jasad, fil jasad, pada awak orang. Kada betangan hidup, banyak pada tangan. Ada betes, ada aja hidup. Pakai awak setengah, ada aja hidup. Tapi adakah pian melihat orang ada kepala hidup? Betisnya ada, tangannya ada, kepalanya kada ada, bijelentah jalan, makan deraan, mustahil. Oranges lagi. Ya, ada. Begitu juga agama ketika sembahyang tidak terlaksana, seperti orang yang tidak punya arah. Maka di kepalanya ada mata, ada orang Allah manak mata di dada. Dada. Yang ada manak mata di kulit, ke dada. Manak mata di batis, ke dada. Allah manak mata di mana? Kepala. Namun kepalanya hilang. Ya melihat. Namun matanya hilang, ya namun kepalanya hilang begilanya. Ya ada. Begitu juga. Kenapa hidup kita terarah sampai sekarang? Kenapa hidup kita ada karuan nama ini? Kenapa? Karena kita kehilangan agama dari kehilangan inti daripada agama tersebut, yaitu sembahyang. Dan awal yang dihisab oleh Allah itu adalah sembahyang. Yang mengaitu apa aja boleh raya puasa aja, mengaito boleh raya berzakat aja sembahyang gue desa, sembahyang lulus terus berdatang. Pada tanyaannya, kalau sembahyangnya lolos, maka ingat tadi puasa zakatnya pasti lulus. Kenapa? Pasti gawe. Karena paling berat itu sembahyang. Orang puasa, jangan tuh orang Islam, orang kafir kalau puasa berzakat, mungkin sebagian kawahnya berzakat. Orang kafir pun kalau berzakat, tapi kalau sembahyang pak, jangan kan orang kafir, orang Islam reguler. Di Al-Quran itu sebutkan idza qamu ila shalah qamu kusala. Itu ciri-ciri siapa? Orang munafik. Apabila mereka ingin sembahyang, ingin berdiri untuk sembahyang, di bawah sembahyang, qamu kusala, berdiri kekuliran. Bayang yuk. Doh, aduh sebenarnya. Kain aja. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Nah, ketika ingin bangun untuk sembahyang, maka ia bangun dalam keadaan kulir. Di ayat lain disebutkan, surah Al-Maun, apa namanya? Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Makanya saya disebutkan wakaf kabeh. Yang bawa wakaf wailul lil musallin. Jangan mongkol disambung. Karena kan kalau bawa wakaf di sana, wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sembahyang. Celaka berdan kita. Sambung wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, supaya jumlah itu sempurna. Siapa yang celaka tadi? Mereka orang-orang yang melalaikan sembahyang. Orang yang melalaikan sembahyang
ada, tapi sembahyang. Orang Kristen ada sembahyangnya, orang Buddha ada sembahyangnya. Ini ada orang Islam ada sembahyang itu. Kalau mau akhir raya pun Buddha, tidak pernah baca kami. Jadi nggak tuh, ada kami hari, nggak ada kami ya. Udah sembahyang, ada sembahyang. Nah, berarti tidak boleh. Kristen ada sembahyangnya. Islam bang lebih utama. Nah, inna dina indallahi Islam. Punya agama insya Allah itu hanya Islam. Ini ada orang yang mengaku Islam, ada sembahyang, berarti ini tidak secara langsung kan definisi agama. Coba kita pikirkan orang Kristen sembahyang, orang Buddha sembahyang, ya walaupun dengan sembahyang etikatnya mereka. Ini ada orang Islam sembahyang, ini sakti berarti. Ya, orang Islam sembahyang, berarti harap benar. Ini dari Nabi. Nabi ini sembahyang, yang ampun agama, yang membawa agama, yang mengusahakan agama, yang hanya lahirnya kalau sembahyang. Ini adalah suatu apa? Suatu khianat, pengkhianatan terhadap Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia menyahuti. Ya kan Nabi itu belang bulik mulai 40 rakaat 50 sampai ke 5 rakaat belang bulik terus. Lalu dia menyahuti kan Nabi itu bulik lagi sekali. Ini bulik lagi sekali. Gimana kata hadir? Ini orang mau sesuai nafsunya itu kamu tuh anjur. Ya ada. Jangan kan itu. Di zaman Nabi itu ada namanya Musailamah al-Kadzdzab. Zaman Nabi aja ada orang yang pendusta sudah yang olah-olah macam-macam ayat Quran diulah-ulahnya, macam-macam diulah-ulahnya. Apalagi zaman Raja Nabi ini, zaman Nabi aja dia mengaku Nabi. Zaman Nabi ada mengaku Nabi, apalagi Nabinya sudah wafat. Begininya, ngaku wali banyak, ngaku Nabi sudahnya. Ngaku Tuhan, itu sama penting ngaku malaikat Jibril ada, malaikat Jibril ada beritamu belum? Tidak ada beritamu, orang ngaku malaikat Jibril nak melihatnya, bilang belum? Udah dia belum Jibril, mau apa Jibril ada sudah dia. Apa Jibril ya? Tapi dia belum mengaku Jibril. Tapi juga. Nah ini bukti kita merayakan Isra wal Mi'raj, berbahagia. Momen 27 Rajab Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengerjakan sembahyang. Tidak ada satu amalan yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah kecuali sembahyang. Makanya di dalam sembahyang dari satu rakaat itu paling banyak yang 2 kali dikerjakan. Rukun itu apa? Sujud. Rukuk sekali, i'tidal sekali, Fatihah sekali, kamu 2 kali berarti ingat lagi. Tasahul apa namanya itu antara sujud sekali. Tapi kalau sujud berapa kali? 2 kali. Berarti sujud ini paling afdalnya dalam gerakan sembahyang. Karena dalam sujudlah tanda ubudiyah, kehambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujudlah dengan hati, bukan hanya dengan jasad. Kalau sujud dengan hati Anda kah? Hati dilantai juga. Maksudnya ketika sujud dengan hati, yang maksud di sana apa? Sujudlah dengan pikiran, hati dan perasaan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada banyak orang sujud, tapi pikiran kabasar, pikiran penurihan, pikiran jadi durian misalnya. Kami kan durian kan rame. Apa lagi? Pikiran macam-macam kan? Orang sujud, Allahu Akbar sujud. Ya baca paku, capalku. Oh, hanya sujud. Subhanallah bihamdi ini ada capalku. Melakukan puji dulu. Nah, itu durian. Orang subhanallah bihamdi ada durian. Ini berarti hanya sujudnya dengan anggota.
Maka ketika sujud, sujudlah dengan hati kita, artinya dengan perasaan dan dengan hati dan dengan khusyuk dan khudu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, ini kan sekaligus mahaul aku bersukumpul. Dan tolak kasekumpul, tolak kasekumpul. Tapi ketika tolak kasekumpul, yang kita ingin datangi siapa? Abah bersukumpul. Kita hendak datangi apa? Nak ziarah ke guru sekumpul. Tapi satu yang jangan sampai kita lupakan adalah jangan sampai kita meninggalkan sembahyang. Aku dilepah dia tadi, kalau sembahyang jangan sampai. Maghrib itu waktunya pendek benar, jangan sampai kita sembahyang. Pulang kahaulan kita, kada sembahyang jangan sampai. Karena yang dihauli itu kada sana. Kada sana. Kita mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Belum lagi misalnya nih, macam-macam di masjid guring taliur, yang binian berbuka karubung, laki bini betapai, subhanallah, babaya paling ke kiri tak hadapi guring bini kurang. Itu fakta. Gua hadap ke kiri, Allah Akbar. Kira-kira timonglah yang dihauli. Jadi kita terjaga akhlak. Kita umpati apa yang telah diwasiati Sidin. Dan kita lihat bagaimana Sidin mendapatkan makam yang tinggi itu. Jangan itu lebih keramatnya. Perjuangan Sidin. Dari halos ini menurut ilmu sudah. Yang itu dari halos dari iwak sudah. Nah, ini bedanya. Dari halos ini menghafal. Kamu itu dari halos menghafal pohon sudah. Ini bedanya. Dari halos diajarkan adab dan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amunnya kita dari halus dituntut ke TikTok sudah jauh. Ini yang harus kita umpati. Jadi nomor 7 tahun hafal Quran, namun kita hafal orang-orang artis Korea, artis Cina, artis Indonesia. 7 tahun hafal Quran ya Pak? Ya Pak. Bisa baca kita, hafal ini luar biasa. Kita 7 tahun harus bukit, harus mengonten. Nah ini itu umpati akhlak dan perjuangannya. Perjuangan siapa? Baru sekumpul. Nah, kita ini kita yang umpat haulnya aja. Tapi lupa dengan sosok yang kita idolai, sosok yang kita umpati. Harusnya ketika kita cinta, ini ciri-ciri orang cinta itu apa? Mengikuti apa yang dilakukan orang yang cintainya. Ya, cinta aja. Cuma tidak mau umpati itu luput. Amun luput kadang-kadang. Iya. Amun kadang-kadang pasti luput. Nah maka di bulan Rajab ini kita usahakan untuk sedikit demi sedikit menuju Allah Subhanahu Wa Taala, mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira masuk bulan Sa'ban dan masuk bulan Ramadan kita dalam keadaan bersih. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam bulan Sya'ban dan Ramadan meningkat ibadah kita kepada Allah, meningkat taat kita kepada Allah, dan berkurang maksiat kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan bulan Sya'ban yang akan datang dan Ramadan yang akan kita temui ini, Allah memberikan ketaatan dan ibadah yang penuh kepada kita dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan keluarga kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar. Dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu bisa diberi Allah sembahyang berjamaah, sembahyang ke masjid,
sembahyang tepat waktu. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini, dengan Isra Mi'raj ini, dengan haul atau kumpul ini, kita diberikan keberkahan orang-orang terdahulu daripada kita. Dan mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini Allah membersihkan hati kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini hajatnya kita dikabulkan oleh Allah, kita dimudahkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan sesuatu apapun yang kita inginkan, yang kita impikan, mudah-mudahan Allah kabulkan di malam hari ini. Dan mudah-mudahan dengan perkumpulan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan saudara kita di Palestina, saudara kita di Sumatera, dan saudara-saudara kita yang di tebing tinggi atau daerah awal atau daerah Binuang sana atau daerah manapun yang kena bencana, Allah lapangkan hati mereka. Allah berikan keikhlasan dalam hati mereka. Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan ketenteraman, dan Allah berikan kebahagiaan senantiasa kepada mereka. Dan mudah-mudahan negeri kita diamankan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah bencana, mara bahaya. Dan mudah-mudahan kita menjadi dalam husnul khatimah, berkumpul bersama Rasulullah di dunia wal akhirah ala hadhihi niyyah wala qulitin sallallahu alaihi wasallam wal hadana bil fatihah. من دار أبطال محمد عقودا يدعو إلى الله مذمة في وشيخنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أسائره مذكورا وفيه محمودا ويعقوب عمل بالأعمال مقبولا والتوحيد بتبتها بالعارضة اختلاف المرسولا. اللهم يا من أين وزع الآمال فضعوه الظافرة ولا بابه تعذر بها فتصلها منه الفجورات الغامرة ووزعوا إليه بعظم الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أنزل الرسالة له العالمين أن تصلي على بالقصة الكاملة مصطفى أمانتك تعظيم ذكرك وهذه الغاية الدعوة السامية العظيم ربنا المحبوب لك والمعصر بصرف العذاب في كل المواطن من مواطن القدرة والعذاب قاضني عن ذلك في ذلك فثابت بإرسابك وجهد الأرض المحمود الحالف المحفوظ منك في أجل العصائب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك اصطفاته من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونظر إليك بثواب مقام عظيم أن تناهضنا في حلقاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع ألواننا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا بالثواب والقرب إليك منا هذا الحبيب غاية آمالنا وقبل منا ما خلقنا به من نياتنا وأهم أعمالنا فبلغنا في حرة هذا الحبيب من الحبيب وفي ضرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنعلم عنا في رحمتك قاصد على ظهرنا
وظنونا جميلة ما هي وسيلة إليك فلا تعيبنا آمنا بك برسولك وما جاء من الدين وفتحنا إليك المستقيم آمين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسير بالإسران نفعل بما فعل والمعمل بما عمل وقد علنا ممن نصر هذا الحمد حبيبا وواجرا وولاه وظاهرا اللهم ببركته الذي في هذه أولادنا وأهلنا وأهل قربنا وأهلنا وجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات في جميع الجهات وأذل راية الدين القوي في جميع أقوال المنصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنا وزورا واضرب اللهم قربة المرودين وقض دين المدينين واغفر للمسلمين تقبل قول الصالحين واذكر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين وقض ذر المضطر الظالمين واغفر الأقلال بالله الحق في جميع النوايا والأقوال وغيرهم بتأييد من علمك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب العز الحسين من جبلنا واجعلنا يا رب الحسن الحسين من جبلنا واجعلنا يا رب الحسن حصين من جبلنا ومن حزب المحيط والظلم والخطايا وعذبنا بالعمل بطاعتك وذكرك بقائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين المؤمنين واغفر لنا من قد حياتين وصل على هذا الحبيب المحبوب للعذاب أنواع القلوب وعلى آله وصحبه ومن يمسك وأهلنا والحمد للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.